Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Sunung. Di pertemuan keempat ini kita akan belajar mengkonstruksi teks laporan observasi. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, pada bagian ini kamu akan belajar tentang menyusun teks laporan observasi. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan observasi atau pengamatan adalah menetapkan objek yang akan diamati. Persiapkan hal-hal yang akan diamati dan menyusun rancangan hasil observasi, dan itu adalah bagian-bagian daripada apa yang kita akan pelajari hari ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran yang kita ingin capai pada hari ini adalah salah satunya untuk melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas, kemudian untuk menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kebahasan. Diharap dari pelajaran saat ini bisa kita mendapat kedua hal tersebut. Untuk mengonstruksikan teks laporan observasi, ada dua hal yang harus kita lakukan dahulu. Yang pertama, melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Selanjutnya, kita akan menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita menyusun teks laporan hasil observasi, maka kita akan belajar dahulu tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas. Pada materi sebelumnya, kamu sudah belajar tentang memahami isi teks laporan hasil observasi. Jika kamu sudah memahaminya, mari kita lanjutkan dengan menyajikan gagasan ke dalam pokok hasil observasi. Sebagaimana yang sudah kamu pahami sebelumnya, bahwa setiap paragraf terdapat gagasan pokok. Jadi, pengembangan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Perhatikan contoh rangkaian gagasan pokok berikut. Pertama, merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam ordo yang sama. Merpati dan dara adalah burung yang berbadan gempal dengan leher pendek, paruh ramping pendek, dan kere berair. Merpati dan dara memiliki spesies yang bermacam. Dan yang terakhir, berbagai spesies merpati dan dara dimanfaatkan sebagai burung hias. Dan ini semuanya termasuk dalam gagasan pokok. Dan contoh tersebut itu sudah bisa membuat laporan observasi dengan cara ditambah dengan gagasan penjelas. Nah, gagasan pertama dapat dikembangkan dengan menambah gagasan penjelas. Pengembangan gagasan dapat dibantu dengan format yang dapat kamu tulis dalam buku kerjamu. Nah, kita perhatikan di sini gagasan pokok itu merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam famili yang sama. Kemudian gagasan penjelas, merpati dan dara termasuk dalam famili Columbidae dari ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat bekicau. Dalam percakapan umum, kata dara dan merpati dapat saling menggantikan. Dalam praktek ornitologi, terdapat satu kecenderungan bahwa dara digunakan spesies yang lebih kecil, bla 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 bla, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Secara garis besar, kita sudah bisa melihat gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, selanjutnya, jika gagasan umum dan gagasan penjelasnya, gagasan pokok dan gagasan penjelas di atas yang tadi itu dikembangkan menjadi satu, paragraf akan menjadi berikut. Merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam famili yang sama. Merpati dan dara termasuk dalam famili Columbidae dari ordo Columbiformes. Nah, ini sampai ke bawah. Nah, ini sudah jadi satu paragraf, sudah menjadi satu paragraf. Selanjutnya,
Apabila dilihat dari letak gagasan pokoknya, sebuah paragraf dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu deduksi, induksi, campuran, naratif, dan deskriptif. Pada pelajaran ini kamu akan mempelajari tentang paragraf, deduksi, dan induksi aja. Jadi cuma dua ini aja yang kita akan bahas, deduksi dan induksi. Nah, apa sih paragraf deduksi itu? Paragraf deduksi adalah paragraf yang terletak gagasan utamanya ada di awal, atau gagasan pokoknya ada di awal, sedangkan induksi gagasan utamanya atau gagasan pokoknya ada di akhir. Contohnya seperti ini. Nah, kelelawar memiliki manfaat bagi manusia, bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, di sini terdapat di kalimat yang pertama, kelelawar seperti halnya binatang lain memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ini intinya. Namanya paragraf deduktif. Intinya di awal, gagasan pokoknya di awal, selanjutnya diikuti dengan gagasan penjelas. Sementara itu, untuk paragraf induktif atau induksi itu, kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, dia berada di akhir. Nah, ada di akhir seperti ini. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi kalimatnya ada di akhir. Setelah memahami tentang paragraf induktif dan deduktif, sekarang kita akan belajar bagaimana menyusun laporan hasil observasi. Nah, tentunya ada beberapa step yang harus diikuti dalam laporan observasi. Yang pertama, menentukan objek yang kamu akan amati. Tentukan dulu objek yang ingin kamu amati, yang kalian ingin observasi, yang ingin kalian teliti, kalian tentukan dulu itu. Setelah itu, susunlah jadwal observasi yang akan kalian lakukan, beserta poin-poin apa saja yang kalian ingin teliti. Kalian siapkan pernyataan dan poin-poin pengamatannya. Nah, selanjutnya yang ketiga, melakukan observasi terhadap objek itu berdasarkan jadwal yang sudah kalian tentukan dan pernyataan atau poin-poin pengamatannya. Nah, yang nomor 4, apa yang kalian temukan ketika kalian melakukan observasi itu dicatat. Catatlah hasil observasi kamu. Jadi apa yang kamu lihat itu dicatat. Setelah itu, jika perlu, di video dan di foto untuk jadi bahan dokumentasi agar lebih menguatkan datanya. Nah, dari 1 sampai nomor 4 itu adalah data yang kalian dapat. Nah, selanjutnya kalian masuk ke tahap penyusunan. Susunlah teks laporan hasil observasimu dengan memperhatikan ketetapan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Jadi tetap harus ada isinya, strukturnya, kaidah kebahasaannya. Jadi bahasanya tidak boleh menggunakan bahasa non formal, harus menggunakan bahasa formal. Strukturnya harus runtut dari atas ke bawah. Itu semua diperhatikan. Setelah itu dipresentasikan teks laporan hasil observasimu di hadapan teman-teman bisa, di hadapan guru-guru bisa, atau di hadapan orang lain, misalnya kalian membuat seminar atau seperti apa, itu bisa. Nah, jika ada yang bertanya, harap langsung dijawab. Nah, yang terakhir, langsung dipublikasikan teks laporan hasil observasimu, bisa di mading, majalah sekolah, blog, kalau misalnya kalian punya, atau di media cetak. Ya, mungkin itu aja pertemuan singkat dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada yang tidak sesuai dengan materi, mohon langsung dikomentari agar menjadi pembelajaran untuk saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.